Halo semua, perkenalkan nama aku Ratu Narisha. Kali ini aku mau ngasih tahu kalian aplikasi apa aja sih yang ada di laptop aku beserta fungsi-fungsinya. Jadi yang pertama, kalian bisa ketik aja settings di yang ada tulisan type here to search. Terus habis itu kalian ke sistem, ke storage. Nanti di sana ada tulisan apps and features tuh kan. Kalian klik aja tuh yang apps and featuresnya. Nanti di situ tuh bakalan ketahuan aplikasi apa aja yang ada di laptop kalian. Di laptop aku sendiri tuh ada 74 aplikasi ya. Wah, banyak banget sih. Tapi itu kebanyakan tuh emang aplikasi yang udah keinstall dari sananya. Jadi aku bakal jelasin satu-satu fungsi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Aja ya. Nah, yang pertama itu ada 3D Viewer, fungsinya untuk menilai hasil pekerjaan dari berbagai perspektif. Jadi hasil pekerjaan itu bisa diputar, digeser, dan di zoom. Jadi tuh konten buatan kita tuh bisa dilihat lebih baik lagi. After Effects gunanya itu untuk membuat video, multimedia, film, dan web terutama. Dipakai dalam penambahan efek khusus kayak efek petir, hujan, salju, ledakan bom, dan efek khusus lainnya. Terus ada Adobe Illustrator untuk gambar. Nah, secara garis besar sebenarnya Adobe Illustrator itu software berbasis vektor, jadi biasanya dipakai buat gambar yang vektor-vektoran gitu. Nah, terus ada Adobe Photoshop yang fungsi utamanya itu untuk ngedit foto atau gambar yang bertipe raster atau bitmap. Photoshop juga bisa digunakan untuk mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan membuat desain gambar. Ada Alarms and Clock yang fungsinya untuk membangunkan kalau kita lagi tidur dan sebagai tanda atau pengingat jadwal dan melihat waktu. Ada AMD Radeon Settings Lite untuk mengelola driver grafis milik AMD. Bisa juga buat meningkatkan performa GPU dengan menggunakan overclock. Terus ada app installer yang gunanya untuk menginstal aplikasi. Ada Audio Wizard untuk meningkatkan kualitas audio secara keseluruhan dari laptop, smartphone, dan tablet. Ada Bandicam untuk merekam atau screenshot apapun yang ada di layar PC kita. Bitfinder Agent untuk mencegah ancaman jaringan, mencegah serangan, perlindungan, mendeteksi ancaman, dan bantuan digital bagi orang tua, dan keamanan online bagi anak-anak. Terus ada Bitfinder Antivirus Plus untuk memblokir situs-situs yang terdeteksi melakukan penipuan dan proteksi agar file dan dokumen-dokumen nggak transkripsi oleh ransomware. Terus ada kalkulator yang untuk menghitung, kamera untuk foto atau video, Cortana yang sebagai virtual assistant yang membantu melakukan berbagai tugas kayak nyari aplikasi, membuat catatan, mencari konten atau informasi di internet, melacak berbagai catatan seperti jadwal meeting, jadwal penerbangan, dan lain-lain. Ada Feedback Hub yaitu untuk mengirim feedback, saran, dan laporan bug ke Microsoft. Terus ada Get Help yang isinya itu bantuan dasar tentang cara mengoperasikan Windows 10. Ada Groove Music untuk memutar default pada Windows 10. Ada Google Chrome juga untuk menjelajah berbagai web untuk kebutuhan kirim email, social media, search engine, dan sebagainya. Ada HEIF Image Extension untuk membaca dan menulis file yang menggunakan format High Efficiency Image File atau HEIF. Ada Line untuk mengirim dan menerima teks atau chatting, mengirim gambar, video, voice message, dan lain-lain. Mail and Calendar untuk menghubungkan akun kita dengan layanan-layanan lain seperti Microsoft, Google, dan Apple. Kedua app ini tuh melakukan sinkronisasi inbox email dan kalender dari layanan-layanan ini, lalu menampilkannya dalam suatu jendela. Nah, ke-22 ada McAfee Personal Security untuk melindungi dari serangan virus, malware, spyware, dan ransomware, juga menjaga agar tetap aman dari situs web yang mencurigakan atau rentan menangkis serangan malware zero day dan mendeteksi serta mencegah serangan. Ada messaging yaitu untuk menerima dan mengirimkan SMS secara langsung lewat PC kita. Terus ada Microsoft Edge membuat anotasi ke halaman web yang dapat disimpan ke dan berbagi dengan OneDrive. Ada Microsoft Office Home and Student untuk menyelesaikan semua pekerjaan bagi kalangan pelajar dan keluarga. Jadi fungsinya itu untuk menginstal aplikasi Office klasik dengan sekali pembelian yang diinstal di satu PC untuk digunakan di rumah ataupun di sekolah. Terus ada Microsoft OneDrive yaitu untuk menyimpan dokumen, foto, dan file lain di cloud. Ada Microsoft Photos untuk membuka file gambar. Ada Microsoft Solitaire Collection untuk menyediakan daily challenges dan pemain bisa mengumpulkan koin dengan cara menyelesaikan permainan yang disediakan dari disediakan. Jadi ini tuh basically tuh game.
Terus ada Microsoft Store, yaitu portal utama dan resmi untuk platform Windows 10 yang memuat beragam aplikasi di satu tempat. Terus ada Microsoft Update Health Tools, yaitu memeriksa ketersediaan pembaruan, mengatasi kesalahan, meningkatkan keamanan, memperbarui dan mengubah sistem, membantu perangkat beroperasi secara efisien. Terus ada Microsoft Visual C++ dari 2005 sampai 2013. Untuk membuat aplikasi Windows dalam bahasa pemrograman C, C++, atau CLI atau CLI. Terus Microsoft Visual C++ ini juga menawarkan pengembangan aplikasi tunggal yang bisa buat nulis, ngedit, nguji, dan mendebug kode mereka. I don't really understand, but let's keep on going. Mixed Reality Portal itu untuk menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual melalui sebuah headset mixed reality. Terus ada Mobile Plans untuk menyiapkan dan mengelola paket data seluler dengan operator seluler yang didukung sehingga kita dapat online menggunakan SIM tersemat atau eSIM di PC kita. Terus ada Movies and TV untuk menelusuri dan memutar film dan acara TV yang kita sewa atau beli dari Microsoft Store. Bisa juga untuk memutar dan mengelola video dari koleksi pribadi. Ada My Asus untuk mengoptimalkan kemampuan laptopnya sendiri, seperti update driver, pengaturan saturasi layar, pengaturan saturasi warna layar, pengaturan kipas, diagnostik, kesehatan laptop, dan lain-lain. Terus ada OBS Studio, yaitu untuk melakukan video recording dan live streaming, yang bisa pakai facecam juga, sama kayak Bandicam, mirip-mirip. Terus ada Office untuk mengakses dokumen dalam format Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain melalui satu aplikasi yang terintegrasi. Terus ada OneNote for Windows 10, yaitu untuk membuat catatan dengan fitur kolaborasi multi pengguna untuk mengolah catatan pengguna, gambar, clipping layar, dan komentar audio. Catatannya bisa dibagi dengan pengguna OneNote lainnya melalui internet atau jaringan. Terus ada Oracle VM VirtualBox, yaitu untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Ada Paint 3D untuk bekerja dengan model 3 dimensi dan mengumpulkan adegan 3 dimensi. Pekerjaannya dapat dibagikan secara online atau dicetak di printer 3D juga. Terus ada People untuk menghubungi orang yang paling sering dihubungi, sehingga menampilkannya di text bar supaya nggak kelewatan informasi terbaru dari orang tersebut, terutama kaitannya sama Skype dan email. Terus ada Realtek Audio Console untuk melakukan pengaturan pada jenis suara yang dihasilkan oleh sebuah sistem audio, Skype untuk penyediaan sarana komunikasi suara berkualitas tinggi yang berbasiskan internet, ada Snip and Sketch untuk mengambil screenshot dan mengeditnya, Spotify untuk streaming music digital, podcast, dan video. Terus ada Sticky Notes untuk membuat catatan desktop dan mempercantikannya dengan berbagai ukuran dan warna pilihan yang tersedia. Ada TeamViewer untuk komunikasi jarak jauh, transfer file, ngobrol, melakukan panggilan video. Ada Telegram Desktop untuk mengirim pesan, foto, video, audio, dan juga file atau dokumen yang transkripsi. Ada Tips untuk mengetahui berbagai tips di perangkat kita. Ada Voice Recorder untuk merekam audio sederhana. Ada Driver Wacom Tablet untuk menghubungkan pentap Wacom ke laptop atau PC. Terus ada Weather untuk melihat dan memperkirakan cuaca. Ada Web Media Extensions untuk memutar konten yang dikirimkan wadah OGG dan dikodekan menggunakan kode kata Teora. Gue gak terlalu ngerti, tapi yaudah. Web Advisor by McAfee untuk menghindari situs web berbahaya dan memperingatkan kita sebelum mengunduh lampiran yang mencurigakan. Terus ada WhatsApp untuk mengirim dan menerima pesan, voice call, video call, kirim dokumen, dan lain-lain. Terus ada WinRAR 6.0 untuk mengarsipkan berkas-berkas menjadi format RAR atau zip. Ada Xbox Console Companion, yaitu untuk menyatukan teman, game, dan prestasi di perangkat Xbox dan Windows. Terus ada Xbox Game Bar untuk merekam permainan ke Windows tanpa perangkat lunak pihak ketiga lainnya. Terus ada Xbox Live untuk melakukan Xbox Live di PC. Terus habis itu ada Your Phone untuk menyinkron foto, pesan teks, dan notifikasi dari HP ke PC. Terus ada Zoom untuk melakukan konferensi video, pertemuan video, orang Sunda. Terus habis itu pertemuan online, obrolan, dan kolaborasi seluler. Udah segitu aja, sekian dari aku. Terima kasih, bye-bye.